Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar matematika dan materi hari ini adalah menentukan FPB dengan cara tabel. Di video sebelumnya sudah Usani tunjukkan cara menentukan KPK dan FPB dengan cara mendaftar faktornya dan mendaftar kelipatannya. Kenapa Usani tunjukkan cara yang kedua ini? Ya, karena untuk cara yang pertama kemarin, KPK dan FPB itu bisa kita lakukan jika bilangan-bilangannya masih sedikit, masih kecil. Tapi nanti kalau bilangan-bilangannya sudah menunjukkan puluhan hingga ratusan, bahkan bisa ribuan, itu akan terasa lebih sulit menggunakan cara mendaftar tabel dan mendaftar faktornya dan mendaftar kelipatannya. Jadi cara ini akan lebih efisien dipakai untuk menentukan FPB dengan bilangan-bilangan yang lebih besar. Seperti apa caranya? Mari kita lihat cara menentukan FPB dengan cara tabel. Nah, sebelumnya Usani masih mau mengingatkan tentang bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Oke, kalau masih ingat, Usani akan tulis lagi di sini. Kalau belum ingat juga jadi biar lebih ingat ya. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kenapa Usani ingatkan bilangan prima? Ya, karena bilangan prima ini nanti akan kita gunakan untuk membagi bilangan dalam mencari FPB ya. Jadi kalian harus selalu mengingat-ingat bilangan prima karena bilangan ini yang dipakai untuk menentukan FPB-nya. Seperti apa caranya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, Usani tulis lagi bilangan primanya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke, Usani akan tulis contoh soalnya. Misal Usani punya sebuah contoh, tentukan FPB dari bilangan 12 dan 18. Kita jawab, kita buat dulu tabelnya, seperti tabel mencari faktor prima ya. Nah, seperti ini. Lalu, setelah tabelnya terbuat, tulis bilangan 12 dan 18 di atas. Nah, setelah itu kita nanti akan bagi 12 dan 18 ini nanti akan kita bagi dengan bilangan prima. Tapi bilangan primanya yang kita pilih yang bisa dibagi bilangan 12 dan bilangan 18. Jadi kedua bilangan yang ini harus bisa sama-sama dibagi dengan bilangan prima ini ya. Kita cari misal 2. Apakah 2 bisa digunakan untuk membagi 12? Bisa. 18 juga bisa nggak dibagi 2? Bisa. Oh, berarti kita pilih 2 ya. Nah, lalu kita bagi 12 dibagi 2. Hasilnya kita tulis di sini 6. Nah, sekarang 18 juga dibagi 2. Berapa hasilnya? Ya, 9. Nah, sekarang 12 dan 18 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Tapi yang sama-sama bisa dibagi bilangan berapa? 3 ya. Usani sudah tulis di situ bilangan 3. Maka yang dibagi bukan 12-nya, tapi bilangan 6-nya ya. Bukan kembali ke atas, tapi yang bilangan paling bawah itu kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3. Berapa hasilnya? 2. Nah, sekarang 9 dibagi 3. Berapa hasilnya? 3. Oke. Nah, dari bilangan 2 dan 3 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima yang sama ya. Misal Usani pilih 2, 2 dibagi 2 bisa, tapi kan 3 dibagi 2 sudah tidak bisa. Nah, kalau dibagi 3 misal 2 dibagi 3 nggak bisa. Kalau 3 dibagi 3 sih bisa. Nah, karena kalau dibagi 5 kan nggak mungkin ya dibagi dengan bilangan yang lebih besar dari pembaginya. Maka ini kita sudah selesai sampai di sini untuk mencari FPB-nya. Bilangan 2 dan 3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi kita stop. Maka FPB-nya ketemu yang ini nih. Usani lingkari FPB-nya yang merah ini 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini merupakan FPB. Jadi gimana nulisnya? Usani tulis begini. Jadi FPB-nya adalah
2 dikali 3 sama dengan 6. Iya, betul. Nah, itu tadi cara mencari FPB. Nah, sekarang kita cek lagi contoh yang kedua biar lebih paham lagi ya. Contoh yang kedua mencari FPB. Tentukan FPB dari bilangan 24 dan 30. Kita jawab di bawah, lalu kita buat tabelnya lagi. Nah, kemudian kita tulis bilangan 24 dan 30 di atas. Lalu kita cari bilangan yang bisa untuk membagi. Ada 24, ada 30. Bilangan prima yang bisa dibagi, bisa digunakan untuk membagi 24 dan 30. 2 bisa? Bisa. 3 bisa? Bisa. Yang mana Us? Terserah. Boleh dibagi 2 dulu, boleh. Dibagi 3 dulu juga boleh. Nah, kali ini Usani mau coba dibagi 3 dulu ya. Jadi nggak harus dari yang kecil, nggak apa-apa. Coba Usani bagi 3. Nah, 24 dibagi 3. Berapa hasilnya? Yuk dihitung bersama. Ya, 8. Sekarang yang 30 dibagi 3. Berapa ya hasilnya? Ya, betul. 10. Nah, 8 dan 10 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Berapa ya? Yo, ada yang tahu? 2 ya. 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? Ya, 4. Terus kita bagi lagi 10 dibagi 2. Berapa ya 10 dibagi 2? Nah, 5. Nah, sampai di sini ada 4 dan 5. Masih ada nggak ya bilangan prima yang bisa dibagi, bisa untuk membagi 4 dan 5? Kalau dibagi 2, 4 sih bisa, tapi 5 nggak bisa. Kalau dibagi 3, 4 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 3 juga nggak bisa. Kalau dibagi 5, 4 bagi 5 nggak bisa ya, 5 bagi 5 sih bisa. Jadi sudah stop sampai di sini ya, karena salah satunya ini sudah merupakan bilangan prima. Sudah tidak ada juga bilangan prima yang bisa untuk membagi 4 dan 5. Jadi FPB-nya sudah ketemu yang ini. So, kita tulis di sini. Jadi FPB-nya adalah 3 dikali 2. Berapa? 6. Ya, betul sekali. Gimana? Mudah kan menentukan FPB dengan cara tabel? Oke, Usani punya satu contoh lagi, biar lebih paham lagi. Kita cek contoh yang ketiga ya, cara menentukan FPB dengan cara tabel ini. Tentukan FPB dari bilangan 33 dan 55. Nah, kita jawab. Kita buat tabelnya. Lalu kita tulis 33 dan 55. Nah, bilangan 33 dan 55 ini ada bilangan prima yang bisa dibagi berapa ya? Kalau dibagi 2, 33 nggak bisa, 55 juga nggak bisa. Bagi 3, yang 55 nggak bisa. Dibagi 5, yang 33 nggak bisa. Dibagi 7, sama-sama nggak bisa. Kalau dibagi 11, ya, bisa ya dibagi 11. Kita tulis di sini. 33 dibagi 11. Berapa? 3. Betul. Sekarang kalau 55 dibagi 11. Berapa? 5. Nah, sudah ketemu 3 dan 5 paling bawah ini. Kira-kira masih bisa dibagi nggak ya? Iya, sudah tidak bisa dibagi. Jadi sudah cuma sekali aja baginya, FPB-nya langsung ketemu ya. Nah, ini dia FPB-nya. Jadi, kita tulis kesimpulannya. Jadi, FPB-nya adalah berapa? 11. Nah, itu dia. Sudah ketemu ya cara mencari FPB-nya. Sudah ada 3 contoh cara mencari FPB. Nah, biar kalian lebih paham, Usani kasih latihan soal ya. Jangan lupa soalnya ditulis di buku tulis matematika kalian.
Ada 3 soal yang perlu kalian kerjakan menggunakan cara tabel. Soal yang pertama. Nah, tentukan FPB dari bilangan 14 dan 28. Kemudian soal yang kedua. Tentukan FPB dari bilangan 20 dan 30. Dan soal terakhir. Tentukan FPB dari bilangan 21 dan 28. Jadi ada 3 latihan soal, silahkan kalian kerjakan di buku tulis matematikamu ya. Jadi kalian kerjakan menggunakan cara tabel. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa dikirim ke WA-nya Usani ya, biar Usani bisa koreksi hasilnya kalian sudah betul atau belum, kalian sudah paham atau belum. Oke, demikianlah video pembelajaran hari ini, cara menentukan FPB dengan menggunakan cara tabel. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami cara menentukan FPB dengan tabel ya. Terima kasih banyak sudah mau menyimak. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.